Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk proses pembelajaran hari ini dan agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, siapa di sini yang mau memimpin berdoa teman-temannya? Angkat tangan ya. Siapa ayo? Ya, Andi, ayo silakan Andi dipimpin ya teman-temannya untuk berdoa. Sebelum berdoa kita angkat terlebih dahulu ya tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah waj'alni minas sholihin. Oke, setelah berdoa, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Nah, untuk hari ini gimana kabarnya adik-adik? Apakah ada yang kurang sehat ataukah ada yang kurang baik? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk ataukah ada yang izin ataukah ada yang sakit? Masuk semua ya, alhamdulillah. Kita harus bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bersama-sama di sini. Nah, selain mengucapkan alhamdulillah, untuk mengucapkan rasa syukur kita juga bisa mewujudkan rasa syukur itu dengan kita belajar dengan penuh semangat hari ini dan belajar secara bersungguh-sungguh pada hari ini. Itu merupakan bentuk salah satu syukur kita kepada Allah. Nah, untuk minggu lalu kita kan sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu kemarin kita sudah belajar pada siklusnya hewan, ayam, dan kucing ya. Kemarin sudah paham kan ya? Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan yang lainnya, yaitu metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kenapa sih kita kok perlu mempelajari siklus hidup hewan itu? Nah, supaya kita mengetahui tahap-tahapan pertumbuhan perkembangan hewan. Nah, itu dengan kita mempelajari siklus-siklus hewan itu juga kita salah satu bentuk kita bersyukur atas pemberian Allah. Kita diberikan otak untuk berpikir. Nah, kita menggunakan nikmat itu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Di sini siapa yang di rumahnya memiliki tanaman? Bisa pohon, bisa bunga, bisa yang ada di depan rumahnya atau tanaman yang di belakang rumahnya. Siapa di sini yang mempunyai tanaman di sekitar rumahnya? Wah, hampir semuanya punya ya, berarti ya, pintar sekali. Terus pernah nggak sih adik-adik itu memperhatikan, melihat, mengamati tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan rumahnya? Nah, siapa pernah? Oh, pintar ya, berarti adik-adik ya, pernah mengamati semuanya. Nah, saat adik-adik mengamati tanaman-tanaman tersebut, adik-adik pernah nggak sih melihat salah satu hewan ini? Yang pertama ini, ada yang tahu ini hewan apa? Ya, benar sekali, pintar sekali. Ini namanya kupu-kupu. Terus ada lagi gak yang pernah melihat hewan ini? Nah, ini siapa yang pernah melihat hewan ini? Ada yang tahu ini namanya apa? Ya, benar sekali, ini namanya ular. Ada yang jijik nggak dengan hewan ini? Hati-hati ya, kalau bertemu hewan ini jangan dipegang, nanti tangannya bisa gatal-gatal. Dan ada lagi, nah yang ini, kalau yang ini ada yang pernah lihat nggak? Mungkin ini agak sulit ya untuk ditemui, tapi ada nggak yang pernah lihat? Ada yang tahu juga ini namanya apa? Nah, benar sekali, ini namanya kepompong. Nah, kemudian adik-adik tuh tahu nggak sih apa hubungan dari ketiga hewan ini? Ada yang tahu hubungan dari ketiga hewan ini? Nah,
Nanti kita akan mempelajari hubungan dari ketiga hewan ini. Jadi, hubungan dari ketiga hewan tadi itu adalah ini. Ini dinamakan proses metamorfosis sempurna. Kenapa sih kok dinamakan sempurna? Karena bentuk larvanya itu berbeda dari bentuk imagonya. Apa itu imago? Imago itu bentuk dewasanya. Nah, proses metamorfosis sempurna itu dimulai dari sini. Ini dari kupu-kupu dewasa. Nah, nanti kupu-kupu dewasa ini akan bertelur. Bertelurnya itu di mana? Bisa di daun, bisa di ranting pohon, bisa di bunga-bunga gitu kan. Kalau kupu-kupu ini kan biasanya kalau misalnya banyak pohon-pohon yang ada bunga-bunganya itu pasti banyak nanti kupu-kupunya karena menghisap madu. Nah, nanti kupu-kupu ini akan bertelur entah di ranting atau di daun pohon. Biasanya di daun pohon ya. Nah, nanti setelah bertelur, telur itu akan menetas dan menetas menjadi larva atau ulat. Nah, ulat ini kan awalnya kecil, nah lama-lama menjadi besar. Kenapa? Nah, biasanya adik-adik pernah nggak lihat itu yang daunnya tuh bolong-bolong. Nah, daun bolong-bolong itu nanti dimakan ini, ulat itu yang makan sehingga daunnya bolong-bolong. Nah, lama-kelamaan karena kekenyangan, karena banyak makan, nanti ulatnya tuh menjadi semakin besar. Semakin besar nanti berubahlah menjadi kepompong. Nah, kepompong ini lama-kelamaan setelah beberapa hari, nah itu akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa, kupu-kupu anak-anak, kemudian dewasa. Nah, setelah dewasa nanti akan bertelur lagi, kemudian menjadi larva lagi, menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu lagi. Jadi begitu ya prosesnya, berhubungan. Nah, gimana setelah penjelasan dari ibu tadi, apakah adik-adik ada yang masih merasa bingung, kesulitan tentang proses metamorfosis sempurna ini? Ibu beri waktu ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Baik, berarti sudah paham ya proses terjadinya proses metamorfosis sempurna. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kan Ibu sudah membagi anak-anak itu menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok kan ada 5 anggota kelompok. Nah, untuk itu, sekarang adik-adik buka buku paketnya halaman 21. Nah, setiap kelompok akan berdiskusi tentang hewan ini. Ada yang tahu ini hewan apa? Kebalik ya. Ini namanya belalang. Nah, adik-adik bersama kelompoknya coba didiskusikan dulu tentang proses metamorfosis belalang. Nah, metamorfosis belalang ini dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Silakan ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang metamorfosis dari belalang. Oke, sudah selesai ya 10 menit waktu diskusinya. Gimana? Ada yang mau menjelaskan tentang proses terjadinya metamorfosis belalang? Ya, betul sekali. Belalang ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa kok tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena bentuk nimfanya itu sama. Nah, ini kan dimulai dari belalang. Belalang dewasa ini bertelur, kemudian menetas menjadi belalang kecil, kemudian remaja, kemudian menjadi dewasa lagi. Karena tidak ada perbedaan dari bentuk nimfa kepada bentuk belalang dewasa dan tidak mengalami proses kepompong. Kenapa? Nah, itulah sebabnya kenapa dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Karena bentuk nimfa dan imagonya itu tidak jauh berbeda, cuma berbeda ukurannya. Itulah sebab kenapa dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan kalau pada kupu-kupu tadi, nah bisa dilihat ya, bentuk
larvanya itu sangat berbeda jauh dengan bentuk imago. Kupu-kupu dewasa ini sangat berbeda. Kemudian mengalami tahap kepompong. Jadi itu ya perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ayo, sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu beri waktu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita bersama-sama menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi, siklus hidup hewan tadi terdiri dari berapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Putri, pintar sekali. Ayo, apa? Siklus hidup hewan tadi terdiri dari dua. Pintar. Apa saja? Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya apa? Siklus hidup kupu-kupu. Kenapa kok dinamakan metamorfosis sempurna? Betul sekali, pintar sekali, karena bentuk larva berbeda dengan bentuk imagonya, kemudian mengalami proses kepompong. Bentuk pintar sekali. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, karena ya betul, bentuk nimfa sama dengan bentuk imagonya. Betul sekali ya. Dan tidak mengalami tahap kepompong. Jadi sekarang anak-anak sudah paham ya bagaimana perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, untuk minggu depan silakan dipelajari halaman 25 tentang bagaimana cara melestarikan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.